Setiap usaha pun perlu ketekunan. Dan jangan lupa kita harus berdoa sama yang punya nyawa. Jangan lupakan itu. Kita jangan terlalu yakin dengan teknologi, tapi kita lupa dengan yang di atas. Itu kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa Izzah TV. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Wibowo. Saya sebagai subkoordinator pengujian dan dukungan teknis dari Balai Perikanan Budidaya Tawar Sungai Gelam Jambi. Baik pemirsa sekalian, sekarang kita berada di areal bioflok ikan nila. Ini adalah kolam bak bulat untuk bioflok nila, rekan-rekan sekalian. Jadi di areal ini kita menggunakan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, di mana kita ketahui bahwa sistem bioflok ini digunakan sebagai salah satu terobosan bagaimana kita berbudidaya dengan seefisien dan seefektif mungkin. Suka nggak suka, mau nggak suka, besok kita akan bermasalah dengan air. Semakin banyak orang butuhkan air dan kualitas air semakin berkurang. Sehingga kami berpikir bagaimana kita budidaya menggunakan air yang hemat. Salah satu teknologi yang digunakan adalah teknologi bioflok ini. Rekan-rekan sekalian, sahabat budidaya, kolam yang kita gunakan atau bak bulat yang kita gunakan ini diameternya 4. Diameter 4 dengan kapasitas air sekitar 10 ton. Untuk kegiatan budidaya nila, kita bisa menggunakan kepadatan nila 150 sampai 200 ekor per tonnya, per 1000 liter. Jadi dengan diameter 4 ini, volume airnya sekitar 10.000 liter air atau 10 ton. Kapasitas di dalam bak bioflok ini sebanyak kurang lebih 1.500 sampai 2.000 ekor. Dalam kegiatan budidaya bioflok ini, yang penting kita perhatikan adalah penggunaan probiotik. Jadi di era sekarang ini penggunaan probiotik sangat diperlukan untuk kegiatan budidaya. Kita bisa menggunakan probiotik yang digunakan untuk di air maupun untuk digunakan di pakan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Kita berikan pakan sebanyak 10 sampai 5% dari bobot ikan sesuai dengan ukuran. Semakin besar ikannya, persentase pemberian pakannya semakin kecil. Jadi dalam kegiatan budidaya nila ini, waktu yang kita gunakan, kita butuhkan sampai panen dari mulai penebaran dari ukuran 5-8 cm sampai kita panen ukuran ya 5 atau 6 ekor per kilonya, sekitar 150 sampai 200 gram per ekornya, kita membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Untuk budidaya yang biasa dilakukan di karamba membutuhkan waktu 3 bulan. Kita di sini sedikit lebih lama budidaya, tambah 1 bulan lagi jadi sekitar 4 bulan. Tapi keuntungan dari budidaya ini, tingkat kematiannya sangat rendah. Buat teman-teman yang berada di karamba, mungkin untuk mendapatkan tingkat kehidupan 50% itu sangat susah. Biasanya sekitar 30 atau sekitar 40%. Kalau kita menggunakan budidaya bioflok ini, tingkat kematian atau tingkat kehidupannya sebanyak 80%. Jadi dari sekitar 2.000 ekor yang kita pelihara, kita bisa mendapatkan sekitar 1.800 sampai 1.500 ekor yang bisa kita panen sampai 4 bulan. Untuk penghitungan biaya kurang lebih untuk mendapatkan 1 kg daging nila, kegiatan bioflok ini kita memerlukan biaya sekitar 18 sampai 19.000 per kilogramnya. Dengan harga jual nila di atas 20.000, kisaran 23, 24, 25, saya rasa itu sudah satu keuntungan yang cukup lah yang bisa kita dapatkan dengan kegiatan budidaya ini. Teknologi ini memang sedikit tidak mudah atau sedikit perlu ketelitian dari kita.
kita memerlukan aerasi yang harus kita hidupkan selama 24 jam. Kita juga memerlukan perlakuan probiotik yang kita berikan setiap seminggu sekali. Kita penambahan probiotik untuk di air. Teman-teman sekalian, saya rasa teknologi ini bisa kita gunakan untuk di daerah yang susah air. Tapi kalau daerah kita banyak air, mungkin kita perlu teknologi ini. Tapi untuk daerah perkotaan, susah air, di mana kebutuhan air kita bersaing dengan manusia juga, teknologi sangat membantu. Terkait teman-teman yang ingin belajar tentang teknologi bioflok ini, bisa datang ke kami, ke balai kami, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, beralamat di Desa Sungai Gelam, di Jalan Pramuka. Jadi kalau pemirsa pengen belajar kami, googling aja balai kami, insya Allah nanti akan ditunjukkan tempatnya. Bisa belajar di sini kapanpun pengen belajar. Insya Allah kami selalu terbuka, tidak diminta biaya, gratis. Silakan teman-teman untuk belajar. Untuk kegiatan bioflok ini kita ada beberapa wilayah sebaran di Sumatera. Bahkan di Sumatera tidak cuma di Jambi, ada yang sudah sampai ke Aceh, ada yang sudah di Bangka Belitung, ada yang di Palembang, ada di Prabu Muli, ada di Lampung, di Bengkulu juga ada. Hampir di wilayah Sumatera sudah banyak yang menerapkan kegiatan ini. Sebagian memang masih menggunakan untuk kegiatan ikan lele, sebagian baru untuk menggunakan ikan nila. Salah satu contoh, ada satu mitra kita atau binaan kita yang di Lubuk Linggau ya. Di Lubuk Linggau ada Alkansa Fish. Mereka melakukan budidaya bioflok sistem nila yang sudah kita dampingi. Alhamdulillah hasilnya sangat menjanjikan, sangat menguntungkan dan tetap berkelanjutan sampai sekarang. Sudah hampir 2 tahun mungkin mereka melakukan kegiatan ini dan masih berkelanjutan. Ya, budidaya ini saya menjanjikan tergantung dengan itu, tekunan kita. Setiap usaha pun perlu ketekunan. Dan jangan lupa kita harus berdoa sama yang punya nyawa. Jangan lupakan itu. Kita jangan terlalu yakin dengan teknologi, tapi kita lupa dengan yang di atas. Itu kuncinya. Kalau kita menggunakan teknologi bioflok ini, kepadatannya bisa padat. 1 meter persegi, 1 meter kubik, kita bisa 150 sampai 200 ekor kepadatan itu. Kalau untuk pemula, saran saya 100 ekor per kubiknya. Tapi kalau sudah mulai ketemu tekniknya, sudah ketemu kisi-kisinya, bisa tingkatkan dari 150 sampai 200 ekor per meter. Dibandingkan dengan budidaya konvensional, dengan di keramba maupun dengan di kolam tanah biasa. Sini lebih padat. Kendala kalau untuk budidaya nila ini, kendala kita adalah listrik, energi. Energi sebagai satu faktor pembatas. Maka kalau kita budidaya bioflok, nila dengan sistem bioflok, energi perlu. Listrik perlu, karena aerasi ini harus hidup 24 jam. Itu kendalanya. Tapi kalau untuk komoditas lainnya seperti ikan lele, tanpa aerasi pun kita masih bisa berjalan. Untuk wadah ini bisa sampai 4 tahun. Jadi wadah yang kita gunakan ini sudah 4 tahun, masih bisa kita gunakan. Dengan sistem ini sebenarnya tidak harus bulat, tapi bulat ini memudahkan kita untuk melakukan kegiatan budidaya ini. Tidak harus dengan besi ini, bisa dengan bahan yang lain bisa kita pakai. Tapi ini memudahkan kita untuk membuatnya. Ini sudah tahan 4 tahun, syaratnya jangan sampai kering. Setelah kegiatan langsung isi air. Ya, kalau dia terlalu lama kering dia akan pecah, akan retak. Ini bahannya pun khusus, jenisnya orchid ya. Tapi kalau koyak jangan khawatir, kita bisa perbaiki. Kita bisa tampal lagi, dikeringkan, tampal, cari spanduk-spanduk bekas itu, kita lem, pakai lem Hongkong itu, kita lem, insya Allah bisa. Tingkat kematian dalam kondisi normal ya sekitar 10-15%, kondisi normal ya. Tapi ketika ada satu trouble, misalnya serangan penyakit, parasit, itu juga bisa banyak. Kendalanya di sini adalah amoniaknya tinggi. Ketika amoniak tinggi, kualitas airnya rendah, maka akan pengaruh ke ikan. Bagaimana kita mencegah amoniak supaya tinggi? Yaitu dengan penambahan probiotik. Probiotik, kapur, itu harus kita tambahkan. Kalau mau belajar, datang ke kami. Setiap saat bisa bersurat ke kami, nanti bisa hubungi Pusianmas, nomor kami pelayanan, nanti akan diarahkan oleh operator pelayanan. Bagaimana sih supaya belajar ke sini? Apa-apa sih yang diperlukan ke sini? Nanti akan disampaikan. Mungkin itu sekilas tentang teknologi bioflok.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.